فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Pembahasan kemarin kita telah sampai pada bab mustathna. Apa yang disebut dengan mustathna akbar? Mustathna taib, isim yang dikecualikan. Pengertian yang disebutkan oleh pensyarah bagaimana tentang makna mustathna? Hendak Rifki. Taib, yaitu suatu isim yang disebutkan setelah illa atau na'am saudara-saudaranya yang menyelisihi apa-apa dari hukum yang disebutkan sebelumnya. Tayyib, pada mustathna, nah, ada hal-hal yang butuh diperhatikan ya kawan. Nah, bedanya mustathna dengan istithna, kemudian juga dengan adatul istithna, kemudian dengan mustathna minhu. Karena ini tiga hal yang berhubungan dengan pembahasan kita dalam babul istithna. Kalau istithna itu apanya? Hendak Bakhtiar. Kalau mustathna tadi isim yang dikecualikan. Kalau istithna pengecualian, yaitu apa? Prosesnya. Sehingga pengecualian atau istithna inilah yang menjadi apa? Yang menjadi proses. Nah, untuk istithna itu ada tiga rukun. Apa saja? Nah, mustathna, kemudian mustathna minhu dan adatul istithna. Kenapa disebutkan di sini huruful istithna dan dalam syarah dikatakan adatul istithna? Ridwan, yang lebih tepat mana? Nah, adatul istithna. Kenapa? Karena khola dan ada itu kan termasuk. Nah, karena di antara hal-hal yang digunakan untuk istithna itu ada yang tidak berupa huruf. Cuman pengarang Jurumiyah mengatakan huruful istithna. Nah, alasannya apa, Ahmad? Nah, karena penggunaan dalam pembahasan istithna mayoritasnya dengan illa, sehingga dipukul rata seakan-akan semuanya adalah huruf. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Dan ini inti dari pembahasan istithna, yaitu bagaimana kita mengetahui keadaan isim yang jatuh setelah illa dan adatul istithna yang lain. Qala i'rabul ismil waqi'i ba'da illa. I'rab dari isim yang jatuh setelah illa. Qala al-musannifu fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu tamman mujaban. Nahwu qama al-qawmu illa zaidan
wa kharajan nasu illa amra. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman jaza fihi al-badalu wan nasbu 'ala al-istithna. Nahwu ma qama al-qawmu illa Zaidun wa illa Zaidan. Wa in kana al-kalamu naqisan kana 'ala hasabil 'awamil. Nahwu ma qama illa Zaidun wa ma darabtu illa Zaidan wa ma marartu illa bi Zaidin. Baik. Dari penjelasan ini akhwanillah dikatakan oleh pengarang Jurumiyah bahwasanya mustatsna dengan illa itu dinasabkan apabila kalamnya adalah taman mujaban. Seperti qamal qaumu illa Zaidan. Yang dimaksud dengan taman akhwanillah apabila kalam tersebut telah sempurna, di mana fi'il telah mengambil fa'ilnya, atau mubtada telah mengambil khabarnya. Ini dinamakan dengan kalam yang tam, kalam yang sempurna. Adapun mujab maksudnya mutsbat, yaitu tidak ada penafian padanya. Ini yang dimaksud dengan mujab. Berarti maksud poin yang pertama dari perincian hukum mustatsna bi illa, yaitu apabila kalam itu sempurna dan tidak ada penafian, maka mustatsna yang jatuh setelah illa dinasabkan. Seperti contoh qamal qaumu illa Zaidan. Qamal qaumu ini kalamnya sempurna atau belum? Indak ya Muhammad. Qamal qaumu sempurna belum? Sudah. Kenapa? Karena sudah lengkap, fi'il sudah mengambil fa'ilnya. Kemudian mutsbat atau tidak? Duduk di situ nak. Ini. Kalamnya mutsbat atau tidak? Qamal qaumu masuk kategori mujab atau mutsbat. Kenapa? Karena tidak ada penafian. Baik. Berarti setelah illa, maka itu harus dinasabkan. Ma qamal qaumu illa Zaidan. Kaum ini telah berdiri kecuali Zaid. Juga contoh yang kedua, kharajan nasu illa amran. Berarti maknanya apa? Kharajan nasu illa amran. Maknanya apa? Ukasha. Dibalik ya bagus dalam bahasa Indonesia. Manusia telah keluar kecuali amr. Manusia, semuanya telah keluar kecuali amr. Baik. Ini poin yang pertama. Perhatikan dalam syarah. Asy-syarhu lil mustatsna ba'da illa salasatu ahkam. Untuk mustatsna yang jatuh setelah illa itu ada 3 hukum. Ini yang harus diperhatikan karena sering muncul alhamdulillah. Dan istisna yang paling banyak yang menggunakan illah. Yang pertama, ahaduha wujubun nasbi, wajibnya nasab untuk apa? Mustatsna yang jatuh setelah illa. Kapan itu? In kana al-kalamu qabla illa taman mutsbata. Apabila kalam yang sebelum illa itu tam dan mutsbat, sempurna dan mutsbat. Apa kalam yang tam dan kalam mutsbat? Yang lebih spesifik dalam pembahasan mustatsna. Kalau tadi akhwanillah, diterangkan kalam yang tam itu secara umum, kalam sempurna itu secara umum. Cuman di sini ada nilai tambah dalam masalah mustatsna. Sebagai tambahan untuk penjelasan tadi, watam huwa ma dzukira fihi al-mustatsna minhu. Suatu kalam dikatakan tam dalam pembahasan
Naam, istitsna yaitu kalam yang disebutkan padanya mustatsna minhu. Baik. Pokoknya kalau mustatsna minhu disebutkan pada kalam tersebut, maka itu kalamnya sempurna dalam pembahasan istitsna. Baik. Sekarang dalam contoh nanti. Naam, qamal qaumu illa Zaidan. Mustatsna minhunya mana? Ja'far. Qamal qaumu illa Zaidan. Qaumu, ya. Al-qaumu sebagai mustatsna minhu, berarti disebutkan, berarti dia tam. Wal musbat huwa alladhi lam yataqaddam alaihi nafyun. Musbat yaitu kalam yang tidak mendahuluinya penafian. Jadi tidak ada nafi sebelum kalam tersebut. Nah, ini jelas. Misalnya contohnya qamal qaumu illa Zaidan. Qamal qaumu illa Zaidan. Qaum telah berdiri kecuali Zaid. Qaum itu telah berdiri kecuali Zaid. Nah, ini kalam tam. Nah, ya tam secara umum sempurna karena fi'il fa'il jelas. Cuman di sini dalam mustatsna lebih spesifik untuk makna tam tadi. Nah, tayyib perlu ditambahkan, yaitu tam dalam masalah ini madzukira fihi al-mustatsna minhu, yang disebutkan padanya mustatsna minhu. Qamal qaumu. Kemudian musbat karena tidak ada penafian padanya. I'rabuhu sekarang i'rab secara sempurna. Rifqi. Qamal qaumu illa Zaidan. Qamal fi'il madhi mabni ala fath ila mahallul i'rab. Al-qaumu fa'il marfu'un wa 'alamat rafihi ad-dhammah wa huwa mustathna minhu illa harful istithna mabniun ala sukun dalam hal i'rab. Zaidan mustathna mansub al-marfu' rasbihi al-fathah. Baik, ahsanta. Zaidan mustatsna mansubun wa alamatu nasbi fathah. Dan dia wajibun nasbi, wajib untuk dinasabkan. Ini poin yang pertama. Diingat-ingat pokoknya kalau tam musbat atau mujab sama. Nah, wajib mustatsna minhunya dalam kondisi apa? Nah, kondisi apa akbar? Nasab. Sekarang yang kedua, baca dulu ke matan. Wa in kana al-kalamu manfiyan tamma jaza fihi al-badalu wa nasbu 'ala al-istithna. Apabila kalamnya itu manfi dan tam. Kalau tadi na'am muthbat dan tam. Sekarang manfi dan tam. Apa yang dimaksud dengan taman dalam pembahasan istitsna? Indah Bakhtiar. Suatu kalam dikatakan tam, dikatakan taman dalam pembahasan istitsna, itu apa maksudnya? Apa Palimbang? Nah, itu secara umum. Sekarang ada tambahan secara khusus dalam masalah mustatsna. Suatu kalam dikatakan tam, dikatakan sempurna, itu bagaimana? Apabila apa Wahyu? Nah, apa maksudnya? Tolong jelaskan, saya kurang paham. Jangan main di atas. Duduk aja, duduk. Nih kan gantol. Duduk. Baik, dikatakan tam apa tadi Wahyu?
Apabila dalam kalam tersebut disebutkan apa? Mustathna minhu. Baik. Nah, maka apabila manfi, sekarang berarti manfi apa maknanya? Ridwan? Ada didahului oleh apa? Penafian, ya kan? Kalau didahului penafian, kemudian dia mustathna minhunya disebutkan, maka hukum isim yang jatuh setelah illa ikhwanifillah boleh di-i'rab sebagai badal dan boleh nasab sebagai mustathna. Nasab alal istithna. Perhatikan perincian yang kedua. Ats-tsani jawazun nasbi awil badal. Bolehnya menasabkan isim yang jatuh setelah illa atau menjadikannya sebagai badal. Kapan itu? In kana al-kalamu qabla illa taman manfiya. Apabila kalam sebelum illa itu tam manfi. Misalnya contohnya, ma qamal qaumu illa zaidan au illa zaidun. Baik, ma qamal qaumu illa zaidan au illa zaidun. Maksudnya di sini boleh memilih, antum ketika membaca boleh mengatakan ma qamal qaumu illa zaidan. Boleh juga mengatakan ma qamal qaumu illa zaidun. Baik. Kenapa? Karena kalamnya manfi dan tam. Baik. Dikatakan manfi karena ada ma. Dikatakan tam karena mustathna minhunya telah disebutkan, yaitu apa dalam contoh ini? Dalam contoh ini mustathna minhunya mana Ahmad? Al-qaumu. Baik. Kaum itu tidak berdiri kecuali Zaid. Berarti Zaid sekarang ngapain? Kaum itu tidak berdiri kecuali Zaid. Berarti si Zaid ngapain? Berdiri, ya kan? Si Zaid sekarang berdiri. Kaum itu tidak berdiri, ya tidak? Di Arab sekarang. Anin bisurah. Manafiyah. Baik. Baik. Ustaz al-Mansur pun alamat nasbihi fathah. Baik. Dan nasabnya ini jaizun nasbi, yaitu hukumnya boleh nasab, tidak wajib. Kalau illa zaidun. Zaidun sekarang i'rabnya bagaimana Umar? Maqamal qaumu illa zaidun. Zaidun berarti i'rabnya apa? Zaidun badalun lil qaum wa badalul marfu'i marfu'un mithluhu wa alamat raf'ihi apa? Dhamma, ya kan? Jelas. Makanya dikatakan di sini wa zaidun badalun tabi'un lil mustathna minhu fi i'rabi. Ya, dia sebagai badal mengikuti mustathna minhu dalam i'rabnya, tabi'ahu fi raf'i, ya, mengikutinya dari isi rafa. Ats-tsalits yang ketiga, kita baca dulu di matan. Wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabil awamil. Apabila kalam itu naqis, maka hukumnya isim yang jatuh setelah illa sesuai dengan kondisi amilnya. Baik, kalau amilnya menuntut dia
rafa ya harus dirofakkan. Kalau amilnya menuntut dia nasab harus dinasabkan. Kalau amilnya menuntut dia jar harus dijarkan. Makanya contohnya dalam 3 bentuk di sini. Ma qama illa Zaidun wa ma darabtu illa Zaidan wa ma marartu illa bi Zaidin. Tayyib. Kenapa? Karena kalamnya naqis. Suatu kalam dalam pembahasan istitsna dikatakan naqis. Pengertiannya apa? Yaitu berarti pengertiannya bagaimana, Ja'far? Dalam pembahasan istitsna kalam dinamakan naqis apabila tidak disebutkan mustatsna minhunya. Nah, mudah. Dan ini butuh kejadian dalam praktek. Tayyib. Ats-tsalits al-i'rabu ala hasabil awamil. Peng'iraban sesuai dengan kondisi amilnya. Kapan itu? In kana al-kalamu naqisan manfiyya. Apabila kalamnya naqis dan manfi. Manfi dan naqis sama digunakan. Wa naqis huwa alladhi lam yudhkar fihi al-mustathna minhu. Dan naqis dalam pembahasan ini yaitu suatu kalam yang tidak disebutkan padanya mustathna minhu. Kemudian manfi huwa alladhi taqaddamahu anafiyun, yaitu kalam yang mendahulunya penafian. Jadi ada penafian kemudian dia mustathna minhunya tidak disebutkan, maka di'rab sesuai amil. Misalnya contohnya maqama illa Zaidun. Maqama illa Zaidun. Di sini naqis karena mustathna minhunya tidak disebutkan, ya tidak. Maqama illa Zaidun berarti maknanya bagaimana ini? Kalau maqama illa Zaidun, Mukasha. Tidak berdiri kecuali Zaid. Berarti yang berdiri hanya si Zaid. Maka ma nafiyah qama fi'il madhi, kemudian illa adatul istitsna Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah. Kenapa? Karena qama belum ada apa? Belum ada fa'ilnya. Ini. Kemudian yang kedua contohnya ma darabtu illa Zaidan. Ma darabtu illa Zaidan. Maknanya bagaimana? Faktial. Aku tidak memukul kecuali Zaid. Jadi yang kena pukul cuma siapa berarti? Cuma si Zaid. Ma darabtu illa Zaidan. Pada kata ma darabtu yang kurang apa? Yang kurang dari kalimat ini apa? Mustathna minhu tidak disebutkan. Itu jelas. Terus pada kata ma darabtu, jumlahnya kurang apa namanya? Aku tidak memukul. Berarti kurang apa? Kurang maf'ulun bih. Berarti nanti isim yang jatuh setelah illa di'rab sebagai maf'ulun bih. Tayyib. Jadi ibaratnya illa dibuang saja. Kalau untuk mengecek itu kedudukannya sebagai apa? Ya, kedudukannya sebagai apa? Untuk istitsna yang naqis dan manfi, maka illanya ditutup. Man darabtu Zaidan. Man darabtu Zaidan. Man darabtu Zaidan, ilahnya dibuang. Berarti Zaidan sebagai apa? Sebagai maf'ulun bi. Ma marartu bi Zaidin. Berarti jelas, ya kan? Bi Zaidin dengan majrur dengan huruf ba. Ini 3 kondisi. 3 kondisi untuk apa? Isim yang jatuh setelah illa. Sekarang perhatikan wa min amtsilatil mustatsna bi illa fil Qur'anil Karim.
Wa min amthalatil mustathna bi illa fil Qur'anil Karim, di antara contoh mustathna bi illa dalam Al-Qur'anul Karim. Qaulullah ta'ala fasharibu minhu illa qalila. Fasharibu minhu illa qalila. Naam. Ini jenis yang mana? Jenis yang mana, Ridwan? Fasharibu minhu illa qalila. Tam atau manfi? Tam. Kemudian musbat tam atau nakis? Fasharibu minhu tam atau nakis? Nakis. Kemudian musbat atau manfi? Musbat. Berarti hukumnya apa kalau nakis musbat? Sesuai dengan amilnya. Indak ya Ahmad. Fasharibu minhu illa qalilan. Ini jenis yang mana? Fasharibu minhu. Perhatikan. Nah, untuk menentukan tam atau nakisnya, mustahta minhunya ada enggak? Mustahta minhunya ada enggak? Ada mana? Fasharibu minhu illa qalila. Terusannya apa ini? Fasharibu minhu illa qalilan minhum, ya kan? Illa qalilan minhum. Berarti mereka meminum darinya, dari air sungai itu, ya tidak? Kecuali sedikit saja dari mereka. Berarti mustathna minhunya mana? Minhu. Apa? Dhamir wawu pada syaribu. Berarti diubah saja dhamirnya jika bingung, ikhwan fillah. Syaribul qaumu minhu. Syaribal qaumu minhu illa qalila. Paham? Syaribal qaumu minhu illa qalila. Berarti mustafa minhunya disebutkan tidak? Disebutkan, ya kan? Berarti kalamnya tam. Karena di sini dalam ayat fasharibu minhu, wawunya apa? Sebagai na'am mustathna minhu. Berarti ini tam mujab. Baik. Kemudian yang kedua, ma fa'aluhu illa qalilun. Ma fa'aluhu illa qalilun. Jenis yang mana ini, Ja'far? Apa? Jawazun nas awil badal. Kenapa? Karena dia manfi terus tam. Ya, manfi dan tam. Ma fa'aluhu illa qalilun. Sekarang kalau dikatakan tam, mustathna minhunya mana? Wow. Apa kelanjutan ayatnya? Ma fa'aluhu illa qalilun. Apa? Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Berhubungan dengan apa ini?
Apa coba antum baca lengkapnya kemudian simpulkan. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Maksudnya apa? Berarti seandainya diwajibkan kepada mereka suatu perkara, tidaklah melakukannya kecuali apa? Sedikit dari mereka. Berarti mustahna minhunya mana? Wawu. Naam, fa'aluhu berarti wawu pada fa'aluhu. Naam, ma fa'aluhu illa qalilun. Di sini apa? Manfi dan tam. Sehingga boleh kalau naam kita baca secara nahwu illa qalilan, boleh enggak? Ma fa'aluhu illa qalilan minhum, boleh. Nah. Wa qauluhu ta'ala wa ma amana ma'ahu illa qalilun. Rifqi. Wa ma amana ma'ahu illa qalilun. Mana mustafa minhunya? Tidak ada, kenapa? Karena kalamnya naqis. Kalamnya naqis. Nah, taib ma amana ma'ahu. Ma amana ma'ahu. Siapa yang beriman? Ya kan? Taib. Kalau dikatakan ma amanal qaumu ma'ahu illa apa? Ma amanal qaumu ma'ahu illa apa? Rifqi masih. Kalau di dalam ayat dikatakan ma amana ma'ahu illa qalilun. Karena qalilun sebagai apa qalilun? Illa qalilun sebagai apa? Fa'il dari amana. Sekarang kalau saya tambahkan ma amanal qaumu ma'ahu illa, boleh qalilun, boleh qalilan. Tak bisa. Karena ada mustafa minhunya dan karena manfi. Nah, karena manfi dan tam. Paham di sini? Taib. Ya. Jadi perhatikan naam diagramnya istisna dengan illa. Taib. Hubungannya dengan disebutkan yang mustahna minhu dengan tidak. Taib. Urut-urutannya mustahna minhu illa dan mustahna setelahnya. Jumlah qamal qaumu illa zaidan, mustahna minhunya qaum. Berarti dia kalau ada mustahna minhu namanya apa? Wahyu. Kalau mustahna minhunya disebutkan namanya apa? Tam. Taib. Kemudian zaidan sebagai mustahna kondisinya wajib nasab. Yang kedua maqamal qaumu illa zaidan, mustahna minhunya mana? Ukasha al-qaumu. Kemudian istisnanya dengan illa, mustahna zaidan. Taib. Harus zaidan atau bagaimana? Harus zaidan atau ada pilihan lain? Pada contoh ini maqamal qaumu illa zaidan, bisa zaitun. Kenapa? Karena tam dan kemasukan huruf apa? Kemasukan apa? Kemasukan apa Bang Rian? Kemasukan huruf nafi. Baik. Kemudian maqama illa zaidun. Maqama illa zaidun. Mustahna minhunya mana? Indah Muhammad. Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Kita katakan tidak disebutkan. Karena ada tidak? Ya ada sebenarnya kan, cuman tidak disebutkan. Nah, maka kondisi seperti ini disesuaikan dengan kondisi amil, ya. Ini butuh diingat-ingat saja. Sebenarnya pembahasan mudah, tapi butuh apa? Diingat-ingat.
Nah, tugasnya Qanifillah, baik. Tugasnya buat kalimat dalam bahasa Arab. Yang pertama, semua penuntut ilmu telah menghafal kecuali Amr. Semua penuntut ilmu telah menghafal kecuali Amr. Tidak ada yang datang dalam kajian tersebut kecuali orang-orang yang bersemangat. Tidak ada yang datang tidak ada yang datang pada kajian tersebut kecuali orang-orang yang bersemangat. Yang ketiga, para pendemo itu telah pergi. Para pendemo itu telah pergi kecuali sebagian kecil dari mereka. Para pendemo itu telah pergi kecuali sebagian kecil dari mereka. Saya itu dibuat berhubungan dengan 3 contoh ini atau 3 perincian ini. Dan kelebihan subhanallah.